Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang analisis regresi linier atau analisis regresi sederhana. Dikatakan sederhana atau linier karena hanya memiliki dua variabel, yaitu satu variabel X dan satu variabel Y. Jika lebih dari dua variabel, maka nanti akan membahas tentang analisis berganda atau analisis parsial. Di sini ada contoh variabel X-nya adalah minat belajar, sedangkan variabel Y-nya adalah hasil belajar. Nah ini setiap analisis regresi pasti kita akan mendapatkan atau mencari terlebih dahulu tentang analisis korelasi. Jadi analisis regresi ini juga dapat untuk melihat pengaruh apakah ada minat belajar terhadap hasil belajar. Nanti di analisis ini dapat buat persamaan linier yaitu Y sama dengan A tambah BX. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah di sini pada variabel view-nya kita buat minat belajar dan hasil belajar. Kemudian kita klik data view, kita masukkan angka yang tadi atau hasil belajar kita, minat belajar dan hasil belajar. Ini yang dalam bentuk penjumlahan yang ada di data yang kita peroleh ini jumlahnya. Nah ini yang kita masukkan ke SPSS-nya. Kemudian kita klik analis. Kemudian kita pilih regression. Karena kita linier, kita pilih klik linier. Nah kemudian kita masukkan, kita harus bisa mengetahui mana yang dependen, mana independen. Ya, yang dependen itu adalah variabel Y-nya atau variabel terikatnya di sini. Kemudian minat belajarnya independen. Kemudian kita oke. Kita tunggu hasilnya. Di sini ada 3 data. Ada model summary, ada ANOVA dan koefisien. Nah, untuk di sini ada ini kita pindahkan ke Word dulu ya biar bisa terlihat. Kemudian ini ANOVA-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah koefisien. Nah, di sini ada ini berarti adalah nilai korelasi. Sama tadi hasil kita bahwasannya nilai korelasi kita adalah 0,780. Kemudian ada R square artinya seberapa besar pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar yaitu 60,8%. Dari sini kita kali 100% jadi 60,8. Jadi pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar itu cukup besar sebesar 60,8%. Dan sisanya yakni 39,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi hasil belajar dipengaruhi oleh minat belajar sebesar 60,8% dan sisanya 39,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian di sini ada ANOVA. Nah, biasanya di sini ANOVA kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Namun biasanya untuk F hitung itu jika kita parsial. Jadi ini boleh kita hapus atau tidak kita gunakan yang ANOVA. Nah, kita kembali yang ke variabel tabel yang ketiga ada koefisien. Di sini ada konstanta. Nah, konstanta itu berarti kalau kalian ingat rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Nah, A-nya itu adalah konstanta, berarti di sini Y sama dengan konstantanya adalah negatif ya, berarti negatif 4,212. Sedangkan variabel ini koefisien X-nya adalah 1,809 X. Artinya jika Y-nya atau hasil belajarnya 0, jika X-nya minat belajarnya 0, maka hasil belajarnya bernilai negatif 4,212. Jika terjadi peningkatan minat belajar sebesar
1, maka terjadi belajar sebesar 1,809. Kemudian untuk melihat apakah ada pengaruh atau tidak itu bisa kita lihat dengan nilai signifikan yang ini 0,00, hampir sama seperti yang sebelumnya, bahwasanya jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Karena di sini 0,00 berarti ada pengaruh yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar. Di situ terdapat nih persamaan regresinya Y sama dengan min 4,212 tambah 1,809. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan kepada saya. Nah, tugas kalian juga ada, yakni sama seperti tugas korelasi tadi, jadi kalian membuat persamaan regresi dari data yang saya berikan kemarin. Demikian untuk pertemuan hari ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.